Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurhadijah dari kelas 10 IPS 3. Saya akan membacakan hasil rangkuman saya. Yang pertama, pengertian dan penjelasan TIK. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti internet, komputer, wireless. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Tujuan mempelajari TIK yaitu memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK dan mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan dampak positif penggunaan TIK. Dampak positifnya yaitu 1. Mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat dan cenderung tidak terkontrol karena dapat memberikan informasi suatu kejadian secara cepat meskipun tidak akurat dan tidak tepat. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi baru. Siapapun akan memperoleh informasi dengan mudah dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Yang ketiga, media sosial memberikan banyak manfaat, yaitu mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antar individu. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi, menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Yang kelima, media hiburan. Tidak hanya sebagai media informasi, penggunaan internet dapat menjadi salah satu hal peregangan pikiran. Yang keenam, mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka saat ini untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain menjadi jauh lebih mudah. Yang ketujuh, sharing dan berbagi file. Setiap user dapat saling membagikan file dan dokumen dengan mudah. Bahkan kita saat ini bisa menyimpan file yang kita miliki dengan mudah di dalam cold store atau media penyimpanan di dalam internet. Nomor 8, memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Materi pembelajaran dan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan akan menjadi lebih mudah untuk diakses dan diperoleh. Yang kesembilan, sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Dengan adanya toko online, maka semakin banyak lapangan pekerjaan. Yang ke-10, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Dengan komunikasi yang menjadi lebih baik dan arus informasi yang cepat, maka teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi solusi bagi masalah Anda. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan dampak negatif penggunaan TIK. Dampak negatifnya yaitu 1. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. 2. Meningkatnya penipuan dan kejahatan cyber. 3. Cyberbullying. 4. Konten negatif yang berkembang pesat. 5. Fitnah dan pencemaran nama baik secara luas. 6. Menjauhkan yang dekat. 7. Mengabaikan tugas dan pekerjaan. 8. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. 9. Menurunnya prestasi belajar dan kemampuan bekerja seseorang. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan pelanggaran etika dalam TIK. Pelanggaran etika dalam TIK yaitu 1. Pembajakan software. Meskipun sistem operasi yang kita gunakan adalah original, namun jika didapat secara gratis tanpa pembeli, lisensi termasuk ke dalam kategori pembajakan. Yang kedua, pembajakan film atau lagu. Mengambil file berhak cipta tanpa membayar sejumlah uang kepada pemilik hak cipta yang sah, termasuk ke dalam tindak pencurian. Yang ketiga, copy paste artikel dari internet. Copy paste artikel dari internet tanpa mencantumkan sumber juga merupakan sesuatu yang tidak beretika di masa sekarang. Nomor 4, pencemaran nama baik. Pencemaran ini bisa dilakukan oleh siapapun, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang. Nomor 5, penipuan online, termasuk tindakan yang tidak beretika di zaman sekarang, apalagi jangkauan publik yang menjadi lebih luas karena semua saling terhubung. Nomor 6,
PEM, yaitu pelanggaran etika dalam berinternet dengan cara membanjiri banyak pesan secara berulang-ulang dalam upaya memaksanya. Nomor 7, bullying. Dalam menggunakan sosmed, kita harus beretika, jangan menjelek atau mengejek orang lain. Nomor 8, penyebaran berita hoaks. Berita ini menyebar sangat cepat karena teknologi informasi yang semakin berkembang. Nomor 9, carding. Istilah yang menjelaskan tentang perdagangan kartu kredit, rekening bank, dan informasi pribadi lainnya secara online. 10, pembajakan akun. Akun yang dibajak dapat disalahgunakan oleh pihak lain. 11, cheating game dan app. Cheat adalah penyalahgunaan kemampuan dalam menjalankan aplikasi atau game secara tidak normal. 12, hacking. Mencari celah suatu situs kemudian memasukinya adalah pelanggaran kode etik di dalam dunia cyber. Hacker terbagi menjadi 1 ethical hacker atau white hat hacker, black hat, grey hat, script kidders, hacktivists, and hacker. 13, cybercrime. Kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Nomor 5, buat kesimpulan menurut Anda pribadi, bagaimana cara Anda menggunakan TIK dalam kehidupan sehari-hari setelah mengetahui informasi yang Anda pelajari di LKS bab 6 ini. Kesimpulannya yaitu TIK adalah salah satu sarana yang dapat mempermudah kita dalam mencari informasi dan mempermudah pula dalam hal berkomunikasi. Namun dalam berkomunikasi kita harus tetap memperhatikan etika karena kita berhubungan dengan orang lain, dan berhubungan dengan orang lain harus memperhatikan kode etik tertentu. Di dalam TIK juga terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dan di dalam TIK terdapat pelanggaran etika. Mungkin secara tidak sadar kita mengalaminya, seperti menonton film hasil bajakan. Itulah kesimpulan saya. Mohon maaf jika ada salah dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.